Nah, dan kalau kita misalkan pelajari nih cara nabung saham ini kan atau cara membeli saham secara umum ini kan ada metode namanya DCA gitu ya, dollar cost averaging. Jadi kita beli satu saham secara rutin, secara disiplin setiap bulan. Atau ada cara yang kedua namanya lump sum gitu, artinya kita beli sekali di awal gitu. Nah, kira-kira kalau pandangan dari Mas Yusuf sendiri yang lebih efektif itu kira-kira yang mana gitu ya, Mas Yusuf? Tentu kalau bilang returnnya lebih besar udah pasti langsung pasti lebih besar. Cuman mungkin cara tersimpel untuk pemula daripada pusingin harganya naik turun gitu kan, lihat di chart terus. Sedangkan kita punya kerjaan, punya usaha, mungkin metode dollar cost averaging atau nabung saham ini adalah metode yang tergampang. Tentu baik lagi kita harus berinvestasi atau nabung saham di saham yang benar juga. Karena kalau kita nabung saham di saham yang salah, belum tentu untung. Ada yang juga rugi gitu. Oke. Berarti sebenarnya dua-duanya pun bisa kita lakukan gitu ya. Bisa dilakukan. Sebenarnya saya jujur sendiri juga mungkin nabung saham ini saya mungkin udah jalan 1 tahun lebih ya. Setahun lebih ada plus minus ya. Makanya saya sendiri mungkin sekarang mungkin tetap menabung, sengaja mengisikan pendapatan saya. Cuma nabungnya mungkin sekarang di RDN dulu, atau mungkin saya taruh yang ke bank digital dulu gitu. Nanti kalau ada saham yang menarik, baru saya lump sum sekaligus lebih porsi besar di suatu saham. Atau kecuali mungkin sahamnya mungkin ya masih di situ-situ aja, mungkin minus 2%, minus 3%, itu saya masih nabung. Oke. Berarti memang bisa dikatakan tergantung kondisi saat itu gitu ya. Tapi boleh Kak Mas Yusuf cerita pengalaman kalau DCA ini plus minusnya apa sih gitu? Kita beli saham yang rutin setiap bulan gitu, plus minusnya apa aja gitu? Oke, saya sendiri mungkin jelasin dulu kenapa saya tertarik dengan metode DCA ini. Jadi saya itu ada 5 tahun yang lalu saya ada berinvestasi di properti apartemen kecil di PIK 2. Cicilan bulanan saya itu 4.950.000 dan baru selesai cicil itu pada Maret 2021. Nah tapi di Maret 2022 ini baru serah terima. Jadi saya udah nyicil 5 tahun tuh, sekarang tahun ke-6, cuman unitnya saya belum masuk sama sekali gitu. Bulan Maret ini baru serah terima. Terus saya juga pikirkan ini gitu ya. Tahun ini, dan saya lihat kan tahun 2020 mungkin saham kan mulai hype lagi gitu kan, banyak orang yang mungkin angkatan corona masuk. Habis itu saya analisa saham sudah muncul. Sampai contoh deh, misalkan saya setiap bulan beli saham sudah muncul dengan uang yang sama, nominal yang sama, 4.950.000, saya lakukan selama 5 tahun. Hasilnya gimana dengan apartemen PIK 2 saya? Nah ternyata saya lakukan sendiri juga. Ternyata kalau 4.950.000 dikali 60 kali itu mungkin harganya sekitar 300 jutaan. Ya. Tapi harga apartemen saya sekarang udah turun. Mungkin harga sekitar 240 jutaan. Ini belum serah terima, udah turun dulu nih. Jadi yang bilang properti naik itu belum tentu ya. Properti ini saya udah 5 tahun belum serah terima unit, tapi harganya malah turun. Jadi saya bandingkan dengan harga sudah muncul di tahun 2021. Itu ternyata kalau saya jual itu saya masih bisa beli unit PIK 2 saya dengan cash, ditambah saya masih dapat dividen selama 5 tahun dari sido muncul, dan saya juga masih uang cash lebih sekitar 200 jutaan. Jadi value-nya itu berbeda banget daripada saya taruh di apartemen PIK 2 dibandingkan saya dengan melakukan metode nabung saham di saham sudah muncul. Waktu itu saya ambil contohnya karena saya analisa, sudah muncul nih menarik ya kan. Kita sebagai sama mau berbisnis, kalau kita analisa pendapatan naik terus, HPP bukan ikut naik tapi secara persentase ikut turun. Wah ini kan berarti manajemen hebat banget gitu ya, HPP bisa turun gitu. Kalau kita misalkan HPP ya rata-rata lah bisa saya di F&B sekitar 40%, 45%, dia malah pelan-pelan bisa makin lama HPP-nya makin kecil, otomatis laba bersihnya makin besar. Wah ini perusahaannya memang hebat sekali gitu. Maka saya bilang perusahaan yang kita investasikan ini juga butuh punya kredibilitas yang tertentu, nggak bisa yang sembarangan.
Hmm. Tapi itulah dimulai saya gimana mulai nabung saham gara-gara itu. Iya, iya. Berarti memang ini ya, ternyata kalau misalkan kita bisa pilih perusahaan yang tepat, kita nabung setiap bulan, ternyata returnnya lebih tinggi dibandingkan kita membeli properti secara dicicil itu tadi ya, yang seperti Mas Yusuf ceritakan tadi ya. Oh, sebenarnya kalau kita beli properti kan kita dipaksa menyicil setiap bulan juga, benar nggak? Betul. Dan ternyata yang disampaikan Mas Yusuf tadi saya juga baru ngerti nih, yang namanya properti nggak selamanya naik terus ternyata ya, tetap akan ada fase-fase di mana harga rumah itu turun juga gitu. Kemudian karena pandemi kemarin kali ya, karena pandemi banyak orang butuh duit, banyak orang ngejual, jadi supply-nya besar, demand-nya kecil, membuat harganya jatuh. Jadi ternyata teman-teman sekalian, di sini kita ambil pelajaran, salah satu pelajaran bagus nih. Harga properti tidak selalu naik setiap hari Senin gitu ya, Mas Yusuf ya. Biasanya kan hari Senin harga mulai naik gitu. Ternyata ada iklannya gitu ya, dicoret jadi berapa juta per meter. Betul. Pengalaman sendiri oleh Mas Yusuf nih. Menarik. Itu mengenai DCA ya. Berarti kalau lamsam sendiri tadi dikatakan Mas Yusuf tadi, sebenarnya return yang paling besar justru di lamsam ya. Jadi lamsam ini kita beli sekali di awal gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan gitu Mas Yusuf. Kenapa kok bisa lamsam ini bisa returnnya lebih gede dibandingkan DCA gitu? Padahal seperti Mas Yusuf tadi katakan, beli DCA pun secara dicicil di Samsido, returnnya ternyata besar juga gitu ya. Nah apalagi kalau lamsam gitu, berarti harusnya makin gede gitu. Ya, saya ambil contoh misalkan saya lakukan rutin nabung saham di Bank BRI. Mungkin Bank BRI, BCA, menurut saya adalah salah satu kriteria yang mungkin sahamnya kita bisa hold forever, hold selamanya. Jadi ya saya mau contoh, saya ingin coba benar nggak sih kalau kita nabung saham Bank BRI itu bisa menghasilkan return yang bagus. Nah tentu tahun lalu sempat tertisu di harga 3.400. Ya, saya pun juga ikut tertisu juga, ikut beli juga. Tapi setelah isu itu kan memang sempat turun. Tapi akhirnya itu naik ke 4.200 ya kan, sekarang udah mungkin harga ini saya nggak tahu malah 4.500 sama 4.600 ya hari ini kayaknya tadi sempat nembus 4.800 kalau nggak salah ya. Kemarin benar 4.800 ya. Iya. Terus memang hari ini kalau turun dikit di 4.500 4.600. Nah, saya lihat saya punya persentase return ya kan, saya lihat kok saya punya return nggak terlalu besar secara ditotalin. Kalau di sekuritas kan totalin nih profitnya berapa rupiah dan persentase berapa, sedangkan saya punya catatan Excel sendiri, setiap bulan saya beli berapa lot, kalau sekarang harganya sekarang itu persentase profitnya kenaikannya berapa. Ternyata ada banyak yang udah lebih dari 20%, tapi secara average kan lebih kecil. Kenapa? Ya gara-gara nabungnya ini gitu loh. Karena di harga 4.200, di harga 4.400 pun saya beli. Oke. Jadi sebenarnya kelemahan dari DCA sendiri adalah ketika kita nabung, tapi pas harganya tinggi gitu ya. Ternyata itu juga bisa membuat yield kita nggak terlalu bagus gitu ya ketika di masa depan, kecuali kalau pas kita belinya pas turun gitu ya. Kemarin right issue sampai turun 3.400. Nah kalau bisa beli di situ ya baru yieldnya besar gitu, kira-kira gitu. Itu sangat besar sekali, betul. Karena 3.400 kemarin nyentuh 4.800, cuman berapa bulan itu ya kenaikannya bisa seperti itu di saham big caps lagi, BRI lagi. Betul. Sangat jarang sekali gitu. Jadi memang lamsam dengan catatan berarti saat harganya murah gitu ya, itu pasti memberikan yield yang lebih oke dibandingkan kita membeli secara dicicil satu saham di harga berapapun. Nah teman-teman sekalian, di situ ya Mas Yusuf tadi sudah menjelaskan teman-teman. Jadi memang strategi terbaik sebenarnya lamsam, beli sekali jumlah yang agak besar saat harganya murah, dibandingkan
kalau kita membeli saham secara dicicil setiap bulan di harga berapapun. Nah itu poin dari Mas Yusuf tadi. Ya, cuma sekali lagi mungkin kita disclaimer dulu Mas Yusuf ya. Jadi kita sharing pengalaman saja ya. Jadi kalau mau diikuti atau tidak tetap tanggung jawab menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke Mas. Mungkin saya mau tambahin sedikit ya. Karena mungkin setiap orang berinvestasi punya tujuannya sendiri. Mungkin kalau orang yang mungkin uangnya sudah banyak, ya kan, dia tujuan investasi cuman mungkin ya, yang penting return saya lebih tinggi dari inflasi sudah cukup. Saya nggak butuh return yang tinggi-tinggi, ya kan? Yang penting lebih tinggi dari inflasi, lebih tinggi dari deposito saya udah lebih dari cukup. Tapi mungkin kalau di saya, mungkin goal saya ini sekarang lebih ingin membesarkan portfolio saya. Nah, di mana dengan metode DCA ini mungkin return yang saya dapatkan mungkin tidak semaksimal dengan saya menggunakan metode lamsam. Oke. Berarti sebenarnya balik lagi ke tujuan kita masing-masing gitu ya. Betul sekali. Dalam artian kalau kita ya sekedar melindungi uang kita dari inflasi, ya mungkin DCA ini bisa gitu. Tapi kalau kita mau memperbesar portofolio kita, strategi lamsam itu menjadi pilihan yang terbaik gitu. Mantap Mas Yusuf, terima kasih penjelasannya. Nah selanjutnya nih Mas, nah kira-kira kan tadi Mas Yusuf tadi sempat cerita kalau misalkan metode DCA maupun lamsam, asal sahamnya tepat itu hasilnya bisa maksimal gitu ya. Nah kira-kira kriteria saham yang tepat ini kira-kira seperti apa ini Mas Yusuf? Nah, ini menurut saya belajar banyak sama Mas Eros. Ya kan, saya kebetulan banyak nonton videonya Mas Eros, join di grup komunitasnya Mas Eros juga, ya kan. Dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ditanyakan, saya belajar banyak juga. Dan saya juga Mas Eros kan pernah mengalami beberapa kali multi-bagger. Saham-saham kriteria seperti apa sih yang bisa multi-bagger? Kenapa saham yang saya punya nggak multi-bagger gitu kan? Pertanyaan kan berarti kan dibalik lagi, kenapa saya punya nggak multi-bagger? Oh, ternyata setelah diambil garis besarnya ternyata memang kriteria yang punya multi-bagger itu punya kriteria sendiri. Tidak sembarangan perusahaan yang mungkin bisa multi-bagger. Ya, contoh misalkan menurut saya kriteria salah satunya adalah perusahaan yang kinerjanya bagus. Nah tapi mungkin banyak orang yang mengartikan kinerjanya bagus ini mungkin kurang begitu tuntas kalau menurut saya. Dimana mungkin orang nggak, mungkin PR-nya murah, PBV-nya murah, sahamnya under value, atau perusahaannya kita kenal, ya kan, produknya kita pakai, artinya perusahaannya bagus, atau jangan-jangan tidak ada hutang, atau hutangnya kecil, DR-nya kecil, artinya perusahaannya bagus. Sebenarnya belum tentu juga gitu kan. Nah makanya di sini 1 tahun terakhir saya belajar banyak sama teman-teman yang lain, sama Mas juga, wah ternyata kriteria menurut saya kinerja bagus adalah perusahaannya berkembang. Kata-kata berkembang ini yang menurut saya penting gitu loh. Kadang-kadang orang tidak hanya bagus tapi berkembang. Nah contohnya mungkin Mas Eros juga sharing tentang saham Unilever. Saham yang udah market cap-nya besar sekali, produk kita semua juga tahu. Cuman kenapa harganya turun terus dan mungkin banyak banget yang nyangkut gitu kan. Dan memang ini kurang cocok untuk kita nabung. Ya kenapa? Karena ya mungkin kinerjanya tidak berkembang gitu loh. Paling gampang berkembang dari 2019 sampai 2020 ya. Pasti 2020 2021 udah turun gitu kan. Dari situ udah kelihatan itu tidak berkembang. Terus kenapa kita mau invest di perusahaan yang tidak berkembang, ya kan? Paling gampang logikanya misalkan kita mau investasi, mau minjemin duit lah ke investasi teman kita, saudara kita. Kita pasti lihat teman kita seperti apa kriterianya, ya kan? Apakah orangnya bisa dipercaya, prospeknya seperti, ya kan? Lokasi bukanya mana? Pasti kita nggak prospek ke depannya. Kita berharap ada perkembangan. Nah, tapi kalau kita udah lihat dari laporan keuangan ternyata perusahaannya tidak berkembang, ngapain kita habisin waktu untuk investasi di perusahaan tersebut gitu. Ini menurut saya mungkin yang saya juga pelajari dan saya berharap teman-teman juga bisa mengerti arti perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang berkembang. Oke. Perusahaan yang berkembang intinya seperti itu ya. Jadi kinerjanya naik, kemudian neracanya sehat dan sebagainya gitu. Wah, ini langsung nyebut merek aja nih Mas Yusuf nih.
Unilever itu ya. Dan menarik karena saya tadinya juga pengen nih nanya-nanya tentang Unilever, karena Unilever ini kan sejak dulu ini kan ibaratnya kita kenal sebagai saham defensif gitu. Ya dimana kalau kita istilahnya pengen paling tidak melindungi nilai uang kita dari inflasi, salah satunya kita bisa nabung di Unilever gitu. Dan ternyata 2 tahun terakhir ini 2021, 2022 ini justru harganya turun kenceng gitu ya, turun banget. Kan kalau kemarin sempat dibahas Mas Yusuf juga di channel YouTube-nya, termasuk di channel saya juga, harga sekarang itu mirip seperti harga tahun 2012 lalu. Jadi bayangkan kalau kita misalkan nabung sejak tahun 2012 beli saham sebulan sekali gitu ya di Unilever, memang sampai tahun 2018 naik, tapi ternyata sekarang ini turun gitu. Nah ini yang akhirnya banyak yang nyangkut di situ gitu ya, dan ternyata akhirnya persepsi bahwa Unilever ini sebagai saham defensif bisa melindungi kita dari inflasi, ternyata itu bisa dikatakan terbantahkan sekarang, karena salah satunya gara-garanya kinerjanya yang turun tadi gitu. Nah ini menarik, berarti kan istilahnya kita juga nggak bisa tadi ya hanya milih saham yang sekedar kita tahu, kita ngerasa itu bagus, tapi kita tidak melihat lebih dalam, terutama memvaluasi bahwa harganya sekarang ini sebenarnya sudah mahal atau murah sih, atau kalau misalkan kinerjanya turun, kenapa harus kita lanjutkan nabung misalkan, kira-kira gitu. Nah ini yang pengen saya tanyakan juga nih ke Mas Yusuf nih. Nah kalau melihat Unilever sekarang ini itu kira-kira nih, bagi yang ini kayaknya agak berat nih karena pertanyaannya juga banyak datang ke saya, kira-kira harus diapain nih Mas Yusuf nih? Nah ini kan berat sekali. Kalau saya pribadi saya tahun lalu cuma cut loss 1 saham doang. Nah tapi yang sebenarnya balik lagi, yang penting tahu alasannya sih. Saya memang cut loss juga nggak terlalu besar, cuman ini ada saham rokok juga. Dan kebetulan menurut saya sebenarnya perusahaannya bagus, ya kan? Cuman gara-gara cukai rokok naik, sedangkan cukai ini masuk dalam HPP. Iya. Sedangkan HPP rokok itu sudah besar sekali. Kalau HPP-nya makin besar, net profitnya makin kecil gitu. Betul. Ya kan? Sedangkan kita ingin cari perusahaan yang net profitnya besar gitu kan. Iya. Memang perusahaan yang investasi ini nggak ada hutang, cashnya juga banyak. Cuman net profitnya kalau digencet lagi makin lama makin kecil. Jadi saya putuskan cut loss di tahun 2021. Jadi yang penting sih, dan puji Tuhan setelah saya ganti ya, mendapatkan opportunity yang lain ya. Nah, makanya kan ada sebuah cost ya kan. Costnya adalah waktu. Kalau kita masih jatuh cinta terus sama Unilever gitu kan, ya kalau misalkan nggak mau cut loss ya nggak usah nambah dulu. Kalau saya sih pribadi ya. Selama mungkin seperti yang Eros bilang, selama mungkin tahun 2022 kuartal pertama ternyata ada kenaikan kinerja ya kan, kelihatan dari laporan keuangan yang menurut saya mungkin boleh melanjutkan nabung. Kalau misalkan ada orang yang sayang ya kan sayang nanti mau naik gitu kan, ya udah paling enggak kita mau menambah porsi sampai mungkin ada perubahan kinerja. Kalau saya sih mungkin lebih prefer ke sana ya. Ya, oke. Saya juga setuju Mas Yusuf ya. Ketika misalkan kita sudah terlanjur nabung sejak lama, tapi harganya makin turun, terus apa yang kita lakukan? Kita cek lagi kinerjanya gitu. Nah, ternyata kalau kinerjanya memang sedang turun, sedang jelek gitu, sedang dalam masa penurunan, seharusnya memang kita cut loss di awal. Karena saya juga sempat upload di YouTube di Investor nih ya, awal tahun 2020 itu saya cerita di situ, saya cut loss Unilever. Jadi saya beli tuh Unilever tahun 2018 sebelum stock split, harganya satu lotnya 40.000 ya, jadi beli satu lot tuh 4 juta, lumayan juga waktu itu ya. Nah, lumayan 4 juta satu lot, beli 40.000. Nah, kenapa tahun 2018 waktu itu labanya naik?
ya labanya naik. Nah, dan ternyata kalau kita dalami labanya naik ini karena salah satunya Unilever itu dia jual merek Blue Band-nya ya, dia dapat tambahan pendapatan sekitar 3,7 triliun kalau nggak salah. Nah, waktu itu harapan saya dengan adanya tambahan cash ini dia bisa ekspansi lagi. Harapannya waktu itu saya mengharapkan dia mungkin bangun pabrik baru atau ekspansi akuisisi perusahaan baru gitu, harapannya seperti itu. Tapi ternyata sering berjalannya waktu tidak dilakukan, justru semua penghasilan tadi, semua cash yang dia dapat tadi itu dibagi ke dividen semua di 2019 ya. Nah, di situ saya akhirnya agak kaget juga, wah berarti tidak sesuai ekspektasi saya. Dan waktu itu sayangnya saya tidak mengikuti nih, kira-kira duit ini mau dipakai untuk apa, itu saya tidak mengikuti. Jadi saya saya kelewat di situ. Dan akhirnya ya sudah sekitar awal tahun 2020 sebelum Covid itu saya cut loss. Jadi setelah stock split ya, jadi dari harga 40.000 menjadi 8.000 waktu itu, kemudian saya melakukan cut loss. Nah, cuman cut loss saya juga belum sedalam sekarang gitu. Jadi saya beli kisaran 40.000 itu setelah stock split sekitar 8.000 sekian gitu ya. Saya jualnya di level 7.000-an. 7.000-an belum sampai jatuh sedalam ini gitu. Iya. Padahal tadinya sempat cuan dulu 20% karena 40.000 sempat naik ke 50.000 waktu itu. Gitu. Tapi ternyata kinerjanya nggak sesuai ekspektasi, akhirnya saya lakukan cut loss. Jadi memang kalau saya sendiri, ketika kita memang nyimpan suatu saham atau mungkin kita nabung, tetap kita review gitu. Jadi tetap kita review laporan keuangannya, apakah di setiap kuartalan itu menunjukkan perbaikan atau paling tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak kan gitu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya sudah, satu-satunya cara ya di cut loss gitu. Nah, cuman sekarang problemnya ini orang-orang ini masih mempertahankan gitu. Ya dari dulu masih mempertahankan, akhirnya turun terus. Nah, bingungnya baru sekarang gitu kan. Dan saya setuju dengan pendapatnya Mas Yusuf. Berarti kalau misalkan kita sayang cut loss, maksudnya sayang cut loss karena sudah terlanjur kita nabung, paling tidak berhenti dulu nabungnya gitu ya. Kita tunggu sampai ada perbaikan kinerja, baru kita lanjutkan. Itu juga salah satu opsi yang terbaik menurut saya kalau misalkan kita sayang. Atau kalau saya sebenarnya juga tergantung posisi portofolio juga saat itu ya. Kalau misalkan portofolionya terlalu dominan di Unilever misalkan, terlalu besar, misalkan 50% sendiri saham Unilever ya. Kalau saya sih ya, kalau misalkan saya di posisi itu, mau nggak mau saya akan lepas sebagian gitu. Lepas sebagian, saya belikan saham yang lain gitu. Cuman saya lepas langsung beli. Jadi switch, jadi tidak disimpan hasil cut loss-nya. Nah itu betul Mas Eros, saya ingin sharing satu hal Mas Eros. Ya, gimana ada satu hal yang menurut saya, nabung saham itu hal yang bagus ya. Kenapa bagus? Misalkan saya contoh dari tahun 2020 kan saya mulai nabung, 2021 mulai kelihatan hasilnya. Kebetulan 2022 saya ada kenaikan pendapatan. Yang bagusnya adalah karena sudah terbiasa jadi sebuah habit. Jadi mungkin saya sendiri sekitar 30% dari pendapatan saya nabung terus setiap bulan. Tapi karena pendapatan saya membesar, jumlah persentasenya makin besar, jadi mungkin itu menjadi habit yang biasa. Pengeluaran saya biasa-biasa aja, tapi saya jumlah yang saya bisa investasikan lebih besar. Nah, kalau ini adalah sebuah habit yang mungkin kalau nggak terbiasa susah dilakukan, tapi kalau sudah terbiasa menjadi biasa gitu. Oke. Intinya adalah habit tadi ya, Betul. Mas Yusuf ya. Oke. Nah ini jawaban supaya teman-teman tidak alergi dengan nabung saham ya Mas Yusuf ya, karena hanya gara-gara cerita Unilever ini orang-orang jadi takut lagi untuk nabung saham gitu Mas Yusuf ya. Iya. Oke. Menurut saya gini, saya bilang tadi karena satu habitnya sudah terbentuk, yang kedua adalah kita punya dana di RDN kan makin besar. Iya. Kalau kita tidak terus menabung di Unilever, sedangkan kita punya portfolio yang lain, sebenarnya porsi portfolio kita yang lain kan akan makin lama makin membesar.
Ya. Otomatis porsi Unilever kita makin lama akan makin mengecil. Ini yang mungkin jarang dilakukan oleh orang yang trading gitu ya. Kenapa? Karena tadi orang modal cuma sekali. Sedangkan kalau kita investasi, modalnya terus menerus, setiap bulan menambah terus, setiap bulan nambah terus, setiap bulan menambah terus. Ya. Jadi makin lama itu dana yang kita kelola makin besar. Dan bagusnya karena habitnya sudah benar, asal saham yang kita pilih benar, itu harusnya ya returnnya, saya nggak ngomong bagus, tapi nggak akan jelek gitu. Ya. Oke. Nah, berarti solusi gitu Mas Yusuf ya. Jadi solusinya salah satunya adalah kalau misalkan nih terlanjur kita sudah punya porsi Unilever yang besar. Nah, solusinya kalau misalnya kita sayang mau ngejual Unilever ini, kita tetap terus masukin dana ke RDN itu tadi ya. Kita masukin dana terus ke RDN, membuat kas kita makin gede, maka porsi Unilever ini makin lama makin kecil. Nah, cuman kita belikan saham yang lain kan gitu kan maksudnya ya. Jadi jadi tidak melulu di Unilever. Dan juga nggak salah kok misalkan kita punya beberapa saham gitu ya. Jadi nggak cuma melulu satu saham gitu. Oke Mas Yusuf, menarik sekali Mas. Jadi buat teman-teman nih yang banyak menanyakan tentang hal tersebut ke kita bersama ini, saya maupun Mas Yusuf, berarti sudah ada jawabannya lah ya, sudah ada kira-kira apa yang harus saya lakukan nih gitu. Jadi jangan sampai, yang pertama intinya jangan sampai kita jadi trauma untuk nabung, karena memang nabung saham terutama ya, karena memang nabung saham itu penting, karena yield instrumen saham itu tetap yang terbaik menurut saya gitu. Jadi jangan kapok gitu, sambil tetap terus kita belajar gitu. Nah oke Mas Yusuf, selanjutnya nih Mas, kira-kira nih kalau kita bicara dari sisi investor pemula gitu ya. Nah tadi kan kita sempat bahas cara istilahnya nabung di salah satu kriteria sahamnya kan berkembang gitu. Nah sekarang problemnya ini kan saya ini hanya kerja dengan gaji yang misalkan ya gaji UMR lah ya, paling tidak gaji UMR gitu. Nah gimana sih tipsnya supaya kita istilahnya bisa nabung gitu? Karena kadang seperti ini, banyak sekali orang menanyakan, wah gaji saya nih pas-pasan ini gitu. Nah, pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari aja ini udah berat gitu. Maksudnya udah kayaknya sudah gak ada sisa gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa nabung gitu? Kira-kira gimana Mas Yusuf? Menurut saya mindsetnya harus dibenerin dulu Mas. Kenapa? Karena saya tahun lalu kebetulan ketemu sama satu teman namanya Bro Tommy. Mungkin nggak tahu Mas Eros pernah nonton YouTube-nya nggak? Dia juga seorang karyawan biasa. Dulu kan sekitar 4 tahun yang lalu mungkin dia gajinya nggak sampai 5 juta UMR. Oh yang Mas Yusuf wawancara itu ya? Iya betul. Iya, nah, itu saya juga nonton itu. 3 tahun kemudian portfolionya sudah miliaran. 3 tahun ya Mas ya? Iya, 3 tahun. Gaji tidak ada 5 juta, tapi 3 tahun kemudian portofolio miliaran gitu ya? Iya, tapi pernah 1 tahun dia makan 3 T. Tahu, tempe, toge. Ya karena dia mungkin waktu itu sekitar 70-80% dia lakukan, dia semua investasikan ke saham. Oke. Jadi memang saya sendiri setelah wawancara dengan si Bro Tommy ini, saya sempat sharing ke tim saya, tim finance, ya kan, tim HRD dan lain-lain. Saya berharap tidak hanya saya mulai berinvestasi, tapi tim saya pun mulai berinvestasi. Tapi kenyataannya Mas, saya udah mungkin ngomong 2 kali, 3 kali, saya sharing tentang ini itu, dan saya bilang itu pun mereka masih nggak bergerak sama sekali. Cuma masuk kiri, keluar kanan. Masih mending kalau masuk, mungkin dia cuma nempel habis itu keluar lagi. Ya nggak pernah masuk sama sekali. Kenyataannya begitu, banyak orang yang udah dikasih tahu pun bodo amat, nggak peduli gitu loh. Karena mungkin ya padahal mungkin ya penghasilannya kan kita tahu ya, tim kita mungkin kerja berkecukupan, ya kan. Mungkin mereka berkelebihan, bener nggak?
Otomatis kan harus investasi, harus belajar mulai manage money, ya kan? Karena mungkin kita nggak bisa membesarkan, kalau kita bekerja mungkin kita punya keterbatasan waktu gitu kan. Iya. Kita nggak bisa, kita punya pendapatan. Jadi cuma bisa dua hal yang kita bisa lakukan. Satu adalah manage kita punya money, yang kedua adalah investasi, ya kan? Nah itu yang kita bisa kontrol. Sedangkan banyak orang yang udah dikasih tahu pun, ya itu mah kayak orang lain dong yang bisa.